dan kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan si pelaku 2,3 miliar dari berbagai aplikasi pinjaman online yang ditawarkan oleh pelaku kepada korban. Pelaku juga mengiming-imingi keuntungan sebesar 10-15% atas setiap transaksi yang dilakukan oleh para korban melalui toko online yang tersebut. Saudara, Polres Bogor berhasil menangkap satu orang pelaku berinisial SAN terkait kasus dugaan penipuan investasi bermodus pinjaman online yang menjerat ratusan korban mahasiswa Institut Pertanian Bogor. Inilah SAN, pelaku pinjaman online yang menjerat 116 mahasiswa IPB, ditangkap polisi Polres Bogor. Pelaku menipu ratusan korbannya dengan modus menawarkan investasi dengan keuntungan 10%. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah melakukan aksinya sejak bulan Februari untuk menutupi tagihan utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Zamrud Mirah Delima, SE, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang kasus isu sosial yang ada di Indonesia. Pertama, perkenalkan saya Yulianingsi, NIM 2022-12028 dari Prodi Akuntansi 2A. Di sini, saya akan membahas kasus mengenai mahasiswa IPB yang terlilit pinjol hingga 650 juta akibat penipuan investasi bodong. Dari bereska.com, masyarakat dan termasuk mahasiswa perlu memahami pentingnya edukasi tentang keuangan, belajar dari kasus penjualan berkedok investasi yang menjerat korban mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang disingkat IPB. Otoritas Jasa Keuangan OJK menyampaikan bahwa para mahasiswa IPB yang telah menjadi korban penipuan berkedok kerjasama penjualan online telah berhasil mendapat keringanan atau restrukturisasi pinjaman dari 4 platform penyedia pinjaman dana yang digunakan saat kejadian. Jumlah korban mahasiswa yang mendapat keringanan sebanyak 121 orang dengan 197 pinjaman, dengan total pinjaman senilai 650,19 juta. Tagihan tertinggi senilai 16,9 juta. Angka ini merupakan data yang berhasil dihimpun Posko Pengaduan Satgas Waspada Investasi yang berada di kampus IPB sampai 23 November 2002 yang lalu. Rincian jumlah korban berdasarkan pinjaman di 3 perusahaan dan fintech peer-to-peer lending. Aku-laku 31 mahasiswa dengan outstanding senilai 66,17 juta. Kredivo 74 mahasiswa dengan outstanding senilai 240,55 juta. SpyLetter 51 mahasiswa dengan outstanding senilai 201,60 juta. Spinjam 41 mahasiswa dengan outstanding senilai 141,81 juta. Dari data di slide tadi, OJK memfasilitasi komunikasi mahasiswa dengan 3 perusahaan pembiayaan dan platform penyedia pinjaman itu untuk mau dipertimbangkan dengan mendapatkan penyelesaian terbaik. 4 perusahaan yang dimaksud telah menyetujui memberikan relasi melalui restrukturisasi, penghapusan pokok, bunga, dan denda sesuai kebijakan dari masing-masing perusahaan. OJK juga melakukan pendalaman terhadap 4 perusahaan tersebut dan tidak menemukan indikasi pelanggaran pelindungan konsumen dari pelaku usaha jasa keuangan PUJK kepada konsumen dan korban. Modus penipuan. Menurut penjelasan dari pihak OJK, penipu
mengarah para mahasiswa untuk mengambil pinjaman online di perusahaan pembiayaan fintech peer-to-peer lending yang resmi. Kemudian, para korban menggunakan pinjaman tersebut untuk transaksi di toko online yang diidentifikasi terafiliasi dengan pelaku penipuan. Meski demikian, OJK sudah melakukan pembinaan dan meminta kepada 4 perusahaan tersebut untuk meningkatkan manajemen risiko melalui penguatan analisis data calon peminjam serta meningkatkan sistem early warning fraud detection. Dilansir dari detik.com, seorang perempuan yang menjadi pelaku penipuan mahasiswa IPB yang sudah ditangkap. Perempuan tersebut bernama Siti Aisyah Nasution, berusia 29 tahun. Awalnya, pelaku penipuan mahasiswa IPB tersebut menawarkan kerjasama investasi online kepada korban dengan iming-iming keuntungan 10%. Namun, para korban tidak pernah mendapatkan keuntungan sedikit pun. Ada 3 modus yang dilakukan Siti Aisyah Nasution untuk menipu para korban. Yang pertama, pelaku meminta korban melakukan pinjaman online. Setelah cair, pinjol sudah dicairkan ditransfer ke pelaku. Keuntungan bagi hasil dari 10-15%. Kedua, pelaku menggunakan marketplace yang diakui miliknya. Sistemnya adalah gesek tunai. Yang ketiga, pelaku membuat akun dompet online. Para korban diminta mengirim uang dari rekening aplikasi belanja online ke nomor khusus dompet online milik pelaku. Inilah potret Siti Aisyah Nasution yang telah ditangkap polisi. Literasi keuangan. Dari sisi literasi keuangan, OJK melihat kejadian yang menimpa mahasiswa IPB merupakan perjalanan dan pencatatan penting karena menimpa kalangan mahasiswa yang seharusnya memiliki literasi keuangan yang baik. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68%, naik dibanding tahun 2019 yang hanya 30,3%. Semenjak indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,10%, meningkat dibandingkan survei sebelumnya di 2019 yaitu 76,9%. Hal tersebut menunjukkan jarak antara tingkat literasi dan tingkat inklusi semakin menurun dari 38,16% di tahun 2019 menjadi 35,42% di 2022. Nah, legal dan logis. Satgas Waspada Investasi SWI menegaskan komitmennya untuk terus berupaya mencegah jatuhnya korban di masyarakat akibat penipuan berkedok investasi ataupun pinjaman online ilegal. Dalam kasus IPB sendiri telah mendapatkan informasi dari masyarakat. SWI langsung bergerak membuka posko pengaduan dan melakukan sosialisasi kepada mahasiswa di IPB untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak. Dari temuan SWI, jumlah korban penipuan berkedok investasi di lingkungan Bogor sebanyak 317 orang, termasuk 121 orang mahasiswa IPB yang dengan kerugian sebanyak 2,4 miliar yang kasusnya sudah ditangani oleh Polresta Bogor. SWI kembali berpesan kepada masyarakat yang ingin melakukan investasi agar selalu mengingat rumus 2L, yaitu legal dan logis. Legal artinya perusahaan atau usaha investasi memiliki izin resmi dari lembaga berwenang dan masyarakat harus memastikan perusahaan investasi tersebut melakukan penawaran dengan izin yang diberikan. Kemudian,
Perusahaan investasi harus memenuhi prinsip logis dalam artian perusahaan menjanjikan timbal hasil yang wajar. Ciri utama penipuan berkedok investasi biasanya menjanjikan tingkat imbal hasil yang tinggi dalam waktu singkat. Selain itu, masyarakat juga harus ingat bahwa dalam berinvestasi selalu ada kemungkinan kerugian, sehingga masyarakat juga perlu mempersiapkan kemungkinan itu. Sedangkan mengenai pinjaman online, masyarakat juga harus memastikan legal aplikasi pinjaman online, memastikan besaran bunga yang dikenakan, memilih jangka waktu dan jumlah pinjaman sesuai kebutuhan, besarnya biaya administrasi penagihan atau denda, dan keamanan data. Pinjamlah untuk tujuan yang produktif atau kebutuhan mendesak, dan hindari peminjaman untuk tujuan konsumtif. Termasuk dimensi moral, apakah permasalahan dan etika dalam sistem informasi terkait kasus ini. Isu sosial dan sistem informasi dalam kasus yang saya pilih merujuk pada akuntabilitas dan pengendalian, dengan keterangan yang merujuk di buku menjelaskan bahwa siapa saja yang mampu menyelenggarakan dan akan diberikan sanksi atas perbuatan yang merugikan terhadap informasi individu maupun kelompok serta hak-hak kepemilikan. Dan kasus saya merujuk pada hal tersebut dikarenakan penipuan investasi menjeratnya pinjol sangat merugikan korban, terutama seratusan mahasiswa IPB. Peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia yang dapat melindungi hak-hak korban dari kasus tersebut. Pada pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2001 tentang otoritas jasa keuangan didukung dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 tentang cara penyelesaian permohonan pemberian restitusi dan kompensasi. OJK memberikan upaya preventif dan ada juga pasal lain yang terkait selain pasal 30. Yakni pasal 374 dan pasal 378 pada Kitab Perundang-undang Hukum Pidana KUHP menerangkan bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah kondisi yang dilakukan oleh siapapun dengan maksud untuk menggantungkan diri sendiri atau orang lain secara hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Adapun sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi pelaku penipuan online yang pasalnya berbunyi pasal 28 ayat 1 UU ITE, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dengan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi di elektronik dipidana selama paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Hal yang perlu dilakukan agar terhindar dari penipuan investasi ialah yang pertama, mengecek legalitas perizinan perusahaan investasi. Kedua, mewaspadai keuntungan atau return yang tidak masuk akal. Yang ketiga, memeriksa rekam jejak perusahaan investasi. Yang keempat, mencari tahu cara perusahaan mengelola data investasi. Yang kelima, meningkatkan literasi finansial secara konsisten. Yang keenam, jangan cepat tergiur dengan janji keuntungan besar. Yang ketujuh, pastikan lembaga investasi memiliki izin. Dan yang terakhir, segera lapor mengetahui investasi ilegal. Kesimpulan,
Penipuan yang berkedok investasi yang mengakibatkan terjadinya terlilit pinjol ini merupakan sebuah kejahatan terhadap teknologi informasi. Dengan adanya hukum di Indonesia, masalah kejahatan ini bisa ditangani oleh hukum di Indonesia. Dengan adanya kasus ini, kita bisa bijak dalam ingin berinvestasi dengan mengecek legal perizinan di sebuah perusahaan investasi dan jangan sampai berinvestasi karena tergiur oleh keuntungan yang sangat besar. Dengan adanya ini, kita bisa bijak ke depannya dan lebih cerdas dalam memilih keputusan.